Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pina Mayasari, CGP Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan masuk akal tersebut terkait dengan tujuan pembelajaran, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendidik. Dan yang keempat, melaksanakan penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama tentang pemetaan kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid bertujuan untuk mengetahui apa saja kebutuhan murid di kelas sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid di kelas, menurut Tomlinson paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Apa yang dimaksud dengan kesiapan belajar? Kesiapan belajar adalah kapasitas yang dimiliki murid untuk mempelajari materi baru. Identifikasi kesiapan belajar murid bertujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga guru dapat memodifikasi pada bahan pembelajaran agar terpenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat murid dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama, minat situasional di mana seorang anak bisa saja tertarik saat seorang guru berbicara tentang topik tertentu karena gaya bicara atau komunikasi yang baik dari guru sehingga murid merasa tertarik. Yang kedua, minat terhadap objek yang dibicarakan. Misalkan seorang anak yang menyukai hewan, maka ia akan tertarik untuk belajar tentang hewan tersebut. Pembelajaran berbasis minat bertujuan meningkatkan motivasi murid di mana murid menyadari ada kecocokan antara pembelajaran dan kecintaan mereka untuk belajar. Dan yang ketiga, profil belajar murid adalah karakteristik untuk setiap murid yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Tujuan mengidentifikasi profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, lingkungan belajar terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya terkait perilaku atau keadaan murid, contohnya seperti sikap murid, apakah pendiam atau perspektif. Ketiga, gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru baik dari visual, auditori, dan kinestetik. Setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar, langkah yang kedua adalah menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terbagi dari 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten berhubungan dengan apa saja yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan aspek kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada kemampuan murid dalam memahami atau memaknai informasi dari materi yang dipelajari dengan mempertimbangkan 3 aspek dalam kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada unjuk kerja murid dalam menghasilkan suatu produk berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar murid.
Setelah menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi, langkah selanjutnya adalah menciptakan komunitas belajar yang mendidik. Learning community adalah sebuah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan memimpin murid untuk mengembangkan sikap dan praktik baik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang mendidik. Dan langkah terakhir adalah melakukan penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada pelaksanaan penilaian, ada 3 perspektif yang harus dilakukan di kelas. Yang pertama adalah assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif atau penilaian berkelanjutan atau disebut ongoing assessment. Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.